Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Sinta dengan nomor EPM 19520013 dari kelompok pertama yang akan mempresentasikan makalah matematika yang berjudul Materi Pembelajaran Matematika, Perencanaan dan Strategi Model Pembelajaran Matematika. Langsung saja, yang pertama, pengertian materi matematika. Pentingnya peranan matematika juga terlihat pada pengaruhnya terhadap mata pelajaran lain. Contohnya mata pelajaran geografi, fisika, dan kimia. Dalam mata pelajaran geografi, konsep-konsep matematika digunakan untuk skala atau perbandingan untuk membuat peta, sedangkan dalam fisika atau kimia, konsep-konsep matematika digunakan untuk mempermudah penamaan rumus-rumus yang dipelajari. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan manusia, khususnya dalam dunia pendidikan, sehingga matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi untuk membantu peserta didik agar melihat kemampuan dalam memecahkan masalah dengan kritis, cermat, efektif, dan efisien. Adapun tujuan pembelajaran matematika yang ditetapkan dalam kurikulum 2006 yang dikeluarkan Depdiknas, maka hakikatnya meliputi 1. Koneksi antar konsep dalam matematika dan penggunaannya dalam memecahkan masalah. Yang kedua, penalaran. Yang ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat, komunikasi dan representasi. Yang kelima, faktor efektif. Selanjutnya yaitu materi kelas 5, pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan. Contoh, pukul 03.00 sore sama dengan pukul, karena setelah 12, jam 12, pukul 12 kita sering menyebutnya dengan pukul 13. Begitupun dengan pukul 03.00 kita biasanya menyebut dengan pukul 15. Selanjutnya materi kelas 6 yaitu pengerjaan bilangan pecahan. Contoh, 2/5 ditambah 4/5 dikurang 6/15, yaitu pertama-tama kita harus mencari FPB dari bilangan tersebut. Dan di sini kita sudah tahu bahwa FPB dari bilangan tersebut yaitu 15, karena 15 bisa dibagi dengan 3, 5, dan 15 sendiri. Selanjutnya kita kerjakan dari 2/3. Di sini kita mencari jawaban 15 dari FPB 15, maka kita kalikan 3 dikali berapa hasilnya biar 15, yaitu kita kali dengan 5. Begitupun di atasnya mengikuti. Dan selanjutnya begitu pula dengan 3/5, kita kalikan berapa supaya menjadi 15. Jadi 5 dikali 3, begitupun di atasnya. Selanjutnya 5/5 kita turunkan saja. Jadi 2 dikali 5 10, 3 dikali 5 15, dan 3 dikali 3 sama dengan 9, dan 5 dikali 3 15, dan 5/15 kita turunkan. Jadi jawabannya adalah 14/15, karena 10 ditambah 9 sama dengan 19, dan 19 dikurang 5 hasilnya adalah 14. Jadi jawabannya 14/15. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan atau sedikit memberi contoh materi pembelajaran matematika SD atau MI dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hanya saya ambil satu materi dan satu contoh di setiap kelasnya. Yang pertama, materi kelas 1 yaitu bilangan cacah dari 0 sampai 20. Contoh, angka 15 dilambangkan dengan, di sini angka 15 itu masih berupa huruf. Maka jawabannya kita ubah menjadi angka, yaitu angka 15. Selanjutnya materi kelas 2 yaitu perkalian dan pembagian. Contoh,
2 kali 3 sama dengan 6. Caranya yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Selanjutnya pembagian 21 dibagi 7 sama dengan 3. Caranya adalah 7 dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 0. 3 kali. Yang selanjutnya materi kelas 3 yaitu bangun datar. Contohnya, sebuah persegi panjang memiliki panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Maka luas dan keliling persegi tersebut adalah, jawab, diketahui P sama dengan 8 cm. P yaitu menyatakan panjangnya. L sama dengan 5 cm yaitu menyatakan lebarnya. Luasnya yaitu 8 dikali 5 sama dengan 40. Dan keliling 2 dikali 8 ditambah 5 sama dengan 2. Terus diturunkan 8 ditambah 5 yaitu 13 sama dengan 26 cm. Jadi jawabannya yaitu 40 cm kubik dan 26 cm. Selanjutnya materi kelas 4 yaitu KPK dan FPB. Contohnya FPB dari 39, 52, dan 78 adalah, kita jawab. Pertama-tama kita cari dulu faktorisasi prima dari 39, 52, dan 78. 39. Hasil dari 39 yaitu 3 dikali 13. Hasil dari 52 yaitu 2 dipangkat 2 dikali 13. Selanjutnya 78 yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 6 dikali 13 sama dengan 13 sama dengan 78. Jadi FPB-nya adalah 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratnasari dan NPM 19520014 Prodi PGMI. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan dan tujuan pembelajaran. Ya, jadi ada 4 rencana atau 4 langkah perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama, merumuskan tujuan. Dalam pembelajaran, tugas pertama seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta isinya. Yang kedua, orang-orang yang terlibat. Kegiatan belajar mengajar dapat dirancang melalui pendekatan kelompok ataupun individu. Yang ketiga, bahan dan alat merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan yaitu fasilitas yang tersedia. Yang keempat, perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Melalui evaluasi, kita dapat melihat pengelolaan pembelajaran. Yang selanjutnya, ada 3 perilaku yang harus dirumuskan menurut taksonomi. Yang pertama, domain efektif, yaitu pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan berpikirnya. Yang kedua, domain efektif, yaitu berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Dan yang ketiga, domain psikomotrik, yaitu tujuan yang berhubungan dengan kemampuan dan keterampilan. Perencanaan pembelajaran yang selanjutnya yaitu penyusunan alokasi waktu. Langkah-langkah yang harus dicapai dalam menentukan alokasi waktu. Yang pertama, tentukan pada bulan apa kegiatan belajar dimulai dan bulan terakhir semester, yaitu semester pertama dan semester kedua. Yang kedua, tentukan jumlah minggu efektif pada setiap bulannya. Yang ketiga, tentukan hari belajar efektif dalam setiap minggu. Ya, yang selanjutnya yaitu program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap awal tahun pelajaran. Tujuan penyusunan program tahunan adalah untuk menata materi secara logis atau sistematis. Yang selanjutnya lagi, program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin tercapai pada semester tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam program semester yaitu yang pertama tujuan, yang kedua pokok bahasan, yang ketiga metode mengajar, yang keempat media dan sumber, yang kelima waktu, dan yang keenam evaluasi. Yang selanjutnya silabus. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut
dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin tercapai. Yang terakhir yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, program perencanaan yang disusun sebagai baru pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. Ada beberapa tahap penyusunan RPP. Yang pertama, belajar standar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, belajar karakter siswa. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Yang keempat, memilih metode dan teknik pembelajaran. Yang kelima, memilih proses pendekatan strategi dan metode pembelajaran. Yang keenam, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut dengan RPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurmayansari dengan nomor EPM 19520015. Di sini saya akan menunjukkan hasil presentasi kami, yaitu mengenai strategi dan metode pembelajaran matematika yang efektif bagi siswa SD atau MI. Yang pertama yaitu menggunakan strategi Inturi, yaitu merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara maksimal dalam berpikir kritis, logis, analisis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri dengan penuh percaya diri. Sasaran utama strategi ini adalah keterlibatan dalam proses pembelajaran bagi siswa secara maksimal, kemudian mengarahkan siswa secara logis dan sistematis pada pembelajaran. Strategi yang kedua yaitu strategi penyelesaian masalah. Strategi ini memberikan tekanan pada penyelesaian masalah secara nalar dan proses ini berlangsung secara bertahap. Penyelesaian masalah ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 1. Yaitu penyelesaian masalah berdasarkan pengalaman masa lampau, dalam hal ini yaitu kurang rasional. Dan yang kedua, penyelesaian masalah secara intuitif, diselesaikan tidak berdasarkan akal tetapi berdasarkan firasat. Dan jadi itu tadi dua strategi pembelajaran matematika yang efektif bagi siswa SD atau MI. Nah, kemudian ada macam-macam metode pengajaran dalam pembelajaran matematika tingkat SD atau MI. Yang pertama yaitu bisa menggunakan metode pengajaran ceramah, yaitu metode ini paling sering dan kebanyakan digunakan guru dalam pengajarannya. Kenapa? Karena dalam metode ini siswa hanya mendengarkan apa yang diinformasikan oleh guru. Jadi siswa cukup mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Dan kemudian yaitu yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Di sini metode ini siswa diajarkan untuk menjawab suatu pertanyaan dalam setiap permasalahan yang ada, dan siswa diajak untuk bernalar serta berpikir kritis bersama-sama. Jadi bisa dilakukan secara berkelompok. Metode pembelajaran yang ketiga yaitu metode tanya jawab, yaitu dalam hal ini siswa terdapat penyajian pertanyaan yang wajib dijawab terutama dari guru terhadap siswa atau siswa terhadap guru. Metode ini dipergunakan sebagai sarana menguji penguasaan siswa secara verbal atau materi terhadap suatu pembelajaran. Nah, materi tanya jawab seharusnya dipergunakan dalam suatu materi pembelajaran yang sulit dimengerti oleh siswa. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu metode pengajaran demonstrasi. Metode ini yaitu dalam penyajian pengajarannya dengan memperagakan dan memperlihatkan kepada para siswa mengenai situasi, keadaan, atau benda yang tertentu. Metode demonstrasi dibutuhkan dalam pembelajaran matematika. Kenapa? Karena dalam beberapa materi harus menggunakan alat-alat peraga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.